Yesus juga menyampaikan sebuah perumpamaan yang tujuannya memang menyindir orang-orang Yahudi pada waktu itu yang sudah dipilih Allah untuk keselamatan, tetapi tingkahnya tidak menunjukkan mereka pengikut dari Allah atau bangsa terpilih. Maksud Yesus tentu saja agar orang-orang yang ada di situ yang mendengar itu kemudian merenungkannya dan melihat dirinya, dan kalau memang masih seperti para penggarap dalam perumpamaan itu, mereka lalu bertobat. Ya Tuhan, padamu aku berharap dan tak akan dikecewakan. Luputkanlah aku dari jerat musuhku, sebab Engkaulah pelindungku. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Pak Romo, Bruder, Suster, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, selamat pagi dan berkah dalam. Selamat pagi, berkah dalam. Pagi hari ini kita berkumpul merayakan Ekaristi pada hari Jumat Prapaskah yang kedua. Kita diajak untuk terus mewartakan kebaikan dalam hidup kita sehari-hari. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Kuasa dan Kekal, semoga tapa suci ini membersihkan kami, agar dengan hati murni kami mencapai keselamatan kekal. Demi Yesus Kristus, Putramu Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dan Roh Kudus, Allah kini dan sepanjang segala masa. Amin. Pembacaan dari kitab Kejadian. Israel lebih mengasihi Yusuf daripada semua anaknya yang lain, sebab Yusuf itu anak yang lahir pada masa tuanya, dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayah mereka lebih mengasihi Yusuf daripada semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepada Yusuf dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Pada suatu hari, pergilah saudara-saudara Yusuf menggembalakan kambing domba ayahnya dekat Sikem. Lalu Israel berkata kepada Yusuf, "Bukankah saudara-saudaramu menggembalakan kambing domba dekat Sikem? Marilah engkau kusuruh kepada mereka." Maka Yusuf menyusul saudara-saudaranya itu, dan didapatanilah mereka di Dotan. Dari jauh Yusuf telah kelihatan kepada mereka, tetapi sebelum ia dekat pada mereka, mereka telah bermufakat mencari daya upaya untuk membunuhnya. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Lihat, tukang mimpi kita itu datang. Sekarang marilah kita bunuh dia, dan kita lemparkan ke dalam salah satu sumur ini. Lalu kita katakan, seekor binatang buas telah menerkamnya. Dan kita akan lihat nanti bagaimana jadinya dengan mimpinya itu." Ketika Ruben mendengar hal ini, ia ingin melepaskan Yusuf dari tangan mereka. Sebab itu kata Ruben, "Janganlah kita bunuh dia." Lagi kata Ruben kepada mereka, "Janganlah tumpahkan darahnya. Lemparkan saja dia ke dalam sumur yang ada di padang gurun ini. Tetapi janganlah apa-apakan dia." Maksud Ruben, ia hendak melepaskan Yusuf dari tangan mereka dan membawanya kembali kepada ayahnya. Baru saja Yusuf sampai pada saudara-saudaranya, mereka pun menanggalkan jubah Yusuf, jubah maha indah yang dipakainya itu. Lalu mereka membawa dia dan melemparkannya ke dalam sumur. Sumur itu kosong, tidak berair. Kemudian duduklah mereka untuk makan. Ketika mereka mengangkat muka, kelihatanlah kepada mereka suatu kafilah orang Ismail yang datang dari Gilead dengan untanya yang membawa damar, balsam dan damar ladang. Mereka sedang dalam perjalanan mengangkut barang-barang itu ke Mesir. Lalu kata Yehuda kepada saudara-saudaranya itu, "Apakah untungnya kita membunuh adik kita itu dan menyembunyikan darahnya? Marilah kita jual dia kepada orang Ismail ini. Tetapi janganlah kita apa-apakan dia,
karena ia saudara kita, darah daging kita. Dan saudara-saudaranya pun mendengarkan perkataan itu. Ketika saudagar-saudagar Midian itu lewat, Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur itu, kemudian dijual kepada orang Ismail itu dengan harga 20 sikal perak. Lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukan Tuhan. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukan Tuhan. Ketika Tuhan mendatangkan kelaparan ke atas tanah Kanaan dan menghancurkan seluruh persediaan makanan, diutusnyalah seorang mendahului mereka, yakni Yusuf yang dijual menjadi budak. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukan Tuhan. Kakinya diborgol dengan belenggu, lehernya dirantai dengan besi, sampai terpenuhilah nubuatnya, dan firman Tuhan membenarkan dia. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukan Tuhan. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, bersabdalah Yesus kepada para imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi, "Dengarkanlah perumpamaan ini. Seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar di sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyerahkan kebun itu kepada penggarap-penggarap, lalu berangkat ke negeri lain. Ketika musim petik hampir tiba, tuan tanah itu menyuruh hamba-hambanya menemui para penggarap kebun untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi para penggarap menangkap hamba-hamba itu, yang seorang mereka pukuli, yang lain mereka bunuh, dan yang lain lagi mereka lempari batu. Kemudian Tuhan itu menyuruh hamba-hamba lain lebih banyak daripada yang semula, tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya Tuhan itu menyuruh anaknya, pikirnya, "Anakku pasti mereka segani." Tetapi ketika para penggarap melihat anak itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Dialah ahli warisnya, mari kita bunuh supaya warisannya menjadi milik kita." Maka mereka menangkap dia dan melemparkannya keluar kebun anggur itu, lalu membunuhnya. Maka apabila tuan kebun anggur itu datang, apa yang akan dilakukannya terhadap para penggarap itu? Kata para imam kepala dan tua-tua kepada Yesus, "Orang-orang jahat itu akan dibinasakannya, dan kebun anggur akan disewakannya kepada para penggarap lain yang akan menyerahkan hasil pada waktunya." Kata Yesus kepada mereka, "Belum pernahkah kalian baca dalam kitab suci, batu yang dibuang para tukang telah dijadikan batu penjuru? Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan yang ajaib di mata kita. Sebab itu aku berkata kepada kalian, kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu." Mendengar perumpamaan Yesus itu, para imam kepala dan kaum Farisi mengerti bahwa merekalah yang dimaksudkannya. Maka mereka berusaha menangkap dia,
tetapi mereka takut kepada orang banyak karena mereka menganggap Yesus sebagai nabi. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Para romo, bruder, suster, bapak, ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, dari dua bacaan ini kita bisa merenungkan bahwa dunia ini terjadi peperangan antara kebaikan dan kejahatan. Dari bacaan pertama kita mendengarkan bagaimana dosa itu berkembang dari sebuah rasa iri, lalu kebencian, akhirnya mempunyai niat membunuh Yusuf dari saudara-saudaranya. Tapi di tengah itu pun, di tengah kebencian, di tengah rasa iri, ada juga orang yang berusaha menyelamatkan Yusuf dalam diri Ruben tadi. Dan akhirnya Yusuf tidak jadi dibunuh dan nanti dijual, dan kita tahu cerita selanjutnya bahwa Yusuf akan menyelamatkan orang tua dan saudara-saudaranya. Ada peperangan di situ antara kebaikan dan kejahatan. Dalam bacaan Injil, Yesus juga menyampaikan sebuah perumpamaan yang tujuannya memang menyindir orang-orang Yahudi pada waktu itu yang sudah dipilih Allah untuk keselamatan, tetapi tingkahnya tidak menunjukkan mereka pengikut dari Allah atau bangsa terpilih. Maksud Yesus tentu saja agar orang-orang yang ada di situ yang mendengar itu kemudian merenungkannya dan melihat dirinya, dan kalau memang masih seperti para penggarap dalam perumpamaan itu, mereka lalu bertobat dan merubah sikapnya. Tetapi ternyata yang terjadi tidak semuanya berpikir demikian. Bahkan orang Farisi dan ahli Taurat bahkan ingin menangkap Yesus karena marah karena perumpamaan itu. Tetapi orang banyak menganggap Yesus sebagai nabi. Maka sebuah hal yang baik belum tentu juga ditanggapi dengan baik oleh seluruh orang karena ada peperangan tadi antara kebaikan dan kejahatan. Maka kita hari ini bisa bertanya, dalam dunia sekarang ini kita berada di mana? Kita menjadi orang-orang yang mewartakan kebaikan atau kita orang-orang yang lebih mewartakan hal-hal yang kurang baik? Karena sekali lagi dosa itu berkembang dari hal yang kecil seperti ke saudara-saudara Yusuf tadi, dari iri menjadi benci dan kemudian berniat membunuh. Nah, kita apakah menjadi Ruben dan orang banyak, atau kita jangan-jangan menjadi seperti saudara-saudara Yusuf yang lain dan orang Farisi dan ahli Taurat pada umumnya? Kita bagaimana? Kita hening sejenak. Allah menyayangi kita dan mengutus putranya sebagai korban pepulih atas dosa kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Mari kita lanjutkan dengan penghormatan pada sakramen Maha Kudus. Mari menimba air kehidupan dari sumber-sumber keselamatan. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Mulia, kami mengucap syukur karena kami telah Kau angkat menjadi putra dan putrimu dalam Yesus Kristus. Semoga kami dapat hidup layak sebagai putra dan putrimu yang sejati dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Ya Allah, Bapa yang Maha Kudus, kami bersyukur kehadirat-Mu karena Engkau telah mengaruniakan putramu Yesus Kristus kepada kami. Dialah Adam baru yang memulihkan persahabatan kami dengan Dikau. Ia menolong yang lemah dan menyelamatkan yang berdosa. Ia membawa damai sejati bagi kami dan membuat semakin banyak orang mengenal Engkau dan berani melaksanakan kehendak-Mu. Ia datang sebagai manusia biasa untuk melaksanakan rencana-Mu dan membukakan jalan keselamatan bagi kami. Pada akhir zaman, Ia akan datang lagi dengan semarak dan mulia untuk menyatakan kebahagiaan yang kami nantikan. Kami mohon kelimpahan rahmat-Mu agar selama hidup di dunia ini, kami selalu siap siaga dan penuh harap menantikan kedatangan-Nya yang mulia, agar pada saat Ia datang nanti, kami Kau perkenankan ikut berbahagia bersama Dia dan seluruh umat kesayangan-Mu, sebab Dialah Tuhan pengantara kami
kini dan sepanjang masa. Amin. Perawan Maria, Bunda Sakramen Maha Kudus, kemuliaan orang-orang Kristiani, sukacita seluruh gereja, dan harapan seluruh dunia, doakanlah kami. Kobarkanlah dalam diri semua orang beriman devosi yang hidup kepada Ekaristi Maha Kudus, sehingga mereka semua menjadi pantas untuk menerima komuni suci setiap hari. Doakanlah kami ya Santa Perawan tak bernoda yang telah diangkat ke surga, Bunda Sakramen Maha Kudus, agar kerajaan Ekaristi Yesus Kristus tinggal di antara kita. Mari kita puji Kristus, Sang Penebus dunia, yang sudah korbankan diri agar kita bahagia. Tubuh dan darah sucinya diserahkan untuk kita. Sakramen yang Maha Kudus, tanda cinta kasih-Nya, dalam rupa roti anggur, Kristus berikan dirinya, supaya satu dengannya kita pun saling cinta. Engkau telah memberi mereka roti surgawi, yang mengandung segala kesegaran. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Kasih, dalam sakramen-Mu kami dipersatukan dengan Dikau. Semoga daya sakramen ini menguatkan kami, agar karunia-Mu sendiri membuat kami sanggup menerima anugerah perjanjian abadi dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Berkat Tuhan melimpah kepada kita semuanya, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terpujilah Allah, terpujilah namanya yang kudus, terpujilah Yesus Kristus, sungguh Allah, sungguh manusia. Terpujilah nama Yesus, terpujilah hatinya yang maha kudus, terpujilah Yesus Kristus, terpujilah darahnya yang maha indah, terpujilah Yesus dalam sakramen maha kudus, terpujilah Roh Kudus, penghibur kita. Terpujilah Bunda Allah yang tiada bandingnya, Perawan Maria yang amat suci. Terpujilah yang terkandung dengan suci dan tak bernoda. Terpujilah nama Maria, Perawan dan Bunda. Terpujilah Bunda Maria yang diangkat ke surga dengan mulia. Terpujilah Santo Yusuf, mempelainya yang amat suci. Terpujilah Allah dalam para malaikatnya dan semua orang kudus. Saudara-saudari, dengan ini perayaan Ekaristi dan penghormatan kepada sakramen Maha Kudus telah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah pergi, kita diutus. Amin.